Halo pemirsa Jubi TV, kembali lagi dengan saya Albert Yomo dalam podcast Papua Perspektif Jubi TV. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang masyarakat adat dan dilema proyek strategis nasional di Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, seperti yang Anda ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang menjalankan berbagai proyek strategis nasional di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, investasi, dan perekonomian. Nah, salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Kabupaten Merauke di Papua Selatan, yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan lahan yang luas. Dalam pelaksanaannya, PSN di Merauke seringkali berfokus pada pembukaan lahan berskala besar, terutama untuk proyek agribisnis seperti perkebunan kelapa sawit dan tanaman pangan lainnya. Namun di balik narasi pembangunan dan modernisasi, terdapat realitas yang meresahkan bagi masyarakat adat setempat. Merauke adalah rumah bagi berbagai komunitas adat yang telah lama hidup bergantung pada hutan, sungai, dan tanah adat mereka. Nah, proyek strategis ini seringkali melibatkan alih fungsi lahan adat tanpa konsultasi yang memadai, melanggar hak-hak masyarakat adat, dan menyebabkan hilangnya akses terhadap ruang hidup mereka. Akibatnya muncul berbagai dampak negatif seperti degradasi lingkungan, kehilangan budaya lokal, hingga meningkatnya konflik sosial. Proyek-proyek yang seharusnya membawa pembangunan dan kesejahteraan justru seringkali menjadi ancaman bagi ruang hidup masyarakat adat yang telah berabad-abad hidup selaras dengan alam. Nah, untuk mendiskusikan tentang topik ini, di studio kami telah hadir dua narasumber. Yang pertama adalah Kakak Teddy Wakum. Kakak Teddy Wakum adalah Ketua LBH, Lembaga Bantuan Hukum Papua Pos Merauke. Selamat sore, Teddy. Siap, selamat sore. Ya, yang akan memberikan pandangan dari sisi hukum dari narasumber kedua kita adalah Kakak Stanley Damujai. Selamat sore, Kak Stanley Damujai. Kak Stanley adalah Ketua Front Penolakan PSN dan Militeristik di Tanah Papua. Akan berbagi pengalaman langsung dari komunitas yang terdampak. Nah, sebelum mendiskusikan tentang topik ini, saya ingin pemirsa di rumah juga ingin tahu juga tentang siapa kedua narasumber kita. Saya mulai dari Kakak Teddy Wakum, sedikit memberikan perkenalan diri dan menjelaskan aktivitas yang akhir-akhir ini sedang dikerjakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Teddy Wakum, Ketua LBH Papua Pos Merauke. Jadi kami di bawah dari ada organisasi paling besarnya adalah YLBHI, kedua LBH Papua, dan kita di pos karena dalam beberapa tahun ini LBH mencoba untuk membuka pos untuk kemudian melihat situasi dan kondisi proses pelanggaran hukum dan HAM yang banyak terjadi di Merauke. Nah, kami pada prinsipnya seperti biasa kami melakukan advokasi baik di litigasi maupun non litigasi. Jadi litigasi ini kan proses yang kita biasa melakukan pendampingan di kepolisian, kemudian sampai di pengadilan, dan juga non litigasi adalah kami mengadvokasi melalui saluran lain seperti ke lembaga-lembaga negara. Termasuk kami juga bicara dalam sektor bagaimana kemudian advokasi kebijakan. Kami juga melakukan pendampingan terhadap komunitas, dalam hal ini paling banyak komunitas masyarakat adat. Dan juga kami juga melakukan kampanye-kampanye terkait dengan persoalan hukum dan HAM yang hari ini sedang banyak terjadi di masyarakat. Dan akhir-akhir ini kami lebih fokus untuk kemudian terkait dengan kebijakan pemerintah melalui proyek strategis nasional yang kemudian banyak terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan hari ini kami sedang banyak melakukan pendampingan untuk masyarakat adat di Merauke. Baik, ya, baik. Terima kasih Kak Teddy Wakum. Selanjutnya saya ke Kak Stanley. Kak Stanley sedikit memberikan perkenalan diri dan apa yang sedang dilakukan terakhir ini. Ya, silakan. Siap, Kakak. Perkenalkan, nama saya Stanley Damujai. Saya mahasiswa aktif di salah satu universitas swasta di Jayapura. Dan saya juga sebagai Ketua Front Penolakan PSN dan Militeristik di Tanah Papua. Frontnya itu kami bentuk awal September. Awal akhir 2024. Kami bentuk itu karena gejolak
masalah tentang kakak Frankie Woro. Akhirnya kami sering diskusi di kampus bersama teman-teman. Akhirnya kami bentuk front itu. Kami melakukan diskusi setiap hari. Akhirnya ada beberapa hari kami buat mimbar bebas di kampus dengan beberapa pernyataan sikap dan juga poin-poin penting yang kami ingin sampaikan. Dan kami dalam aksi itu juga kami memberitahukan kepada teman-teman yang lain bahwa pasien yang sedang masuk di Tanah Merauke ini membahayakan untuk masyarakat adat. Jadi kami membuka ruang untuk di mana bukan hanya kami mahasiswa tapi dari beberapa LSM yang kami undang juga mereka bersama-sama dan kami membuat mimbar bebas tersebut. Dan kami juga kampus yang kami buat itu di dalam posisi dalam kampus kami, kampus yang kami buat diskusi itu dapat respon yang positif dari lembaga kampus dan juga beberapa teman-teman dari LSM. Dan kami bukan hanya di sebatas mimbar bebas, tapi kami juga melakukan konsolidasi dan juga seminar, diskusi di asrama-asrama dan juga di basis-basis. Beberapa kali kami lakukan di kampus lagi dan kami membentuk lebih kuat lagi salah satu front itu front penolakan PSN dan juga militeristik di Tanah Papua. Yang pertama kami buat adalah front penolakan PSN di Papua Selatan. Tapi karena teman-teman dari LSM kami ajak mereka bergabung, akhirnya kami bentuk dalam satu front itu sama-sama kakak-kakak yang lain. Kami bentuk front dan saya sebagai ketua sendiri. Dan kalau untuk aksi-aksi di beberapa teman-teman dari kampus dan juga beberapa teman aktivis, mereka lakukan aksi setiap minggu di gereja. Dan untuk tahun lalu 16 kali kami lakukan. Kami menyuarakan tentang hak-hak masyarakat adat. Karena di poin kami, waktu kami melakukan aksi mimbar bebas itu, ada poin kami yang kami meminta kepada Keuskupan Agung Merauke dalam hal ini, Uskup Agung Merauke harus berbicara tentang masyarakat adat. Karena masyarakat adat yang lahan adatnya dibongkar adalah masyarakat adat yang beragama Katolik. Jadi kami menanyakan bagaimana suara kenabian sebagai salah satu tokoh agama yang dihormati di Merauke. Dan Merauke adalah salah satu keuskupan besar. Mungkin seperti itu. Ya. Baik. Ya. Baik, kita langsung masuk ke topik yang kita diskusikan hari ini. Topik kita adalah masyarakat adat dan dilema proyek strategis nasional di Merauke, Papua Selatan. Saya langsung saja ke Kakak Teddy. Kakak Teddy bisa memberikan pandangan mengenai pelaksanaan proyek strategis nasional di Merauke dari sudut pandang hukum. Ya. Nah, bagaimana persoalan ini menurut Kakak Teddy orang untuk hukum yang ideal untuk memastikan bahwa masyarakat adat di Merauke terlibat dalam keputusan terkait lahan mereka. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa proyek ini itu melanggar hukum dan HAM. Kenapa? Nanti sudah saya akan jelaskan. Pertama, kita harus lihat bahwa peraturan kebijakan proyek strategis nasional ini kan proyek yang langsung datang dari Jakarta. Dipikirkan langsung dari Jakarta dan dipaksakan harus masuk ke daerah. Padahal kita lihat dalam konteks Papua ini adalah undang-undang otonomi khusus. Yang pertama, sudah jelas-jelas itu kemudian proyek ini dia melanggar pasal 42 terkait dengan hak masyarakat adat dalam undang-undang Otsus. Kenapa? Yang terjadi di Wanam itu tanpa ada persetujuan dari masyarakat adat. Militer masuk, kemudian perusahaannya masuk. Yang merupakan jelas-jelas itu penyerobotan, tindak pidana kan? Begitu terhadap apa? Tanah masyarakat adat. Tadi dia sudah bilang ada marga Balagaise, Moiwen, Gepse, Basik-Basik. Yang hari ini dusun mereka itu digusur. Seperti begitu. Nah, selain daripada itu kita tahu bahwa setiap proses investasi, jangankan di Papua, di mana saja, itu harus melalui tahapan-tahapan. Yang paling pertama, yang paling mendasar adalah harus adanya konsultasi. Harus adanya keterbukaan informasi.
harus diberitahu kepada masyarakat, biarlah masyarakat yang menentukan. Kalau biasa orang bilangnya FP, supaya dia tahu apa ya, bahwa masyarakat dia harus diberikan pilihan bebas, dia menerima atau menolak proyek strategis, proyek tersebut yang dimana di atas tanahnya akan bukan digunakan, tapi dia harus melepaskan tanahnya untuk kepentingan, baik itu kepentingan apapun investasi yang ada di atas wilayah yang masih menjadi milik hak dia maupun komunitasnya. Tapi dalam beberapa pernyataan pemerintah, Ya, itu sering disampaikan ke media bahwa proses yang mereka lakukan itu sudah sampai pada tahap itu, diskusi dengan masyarakat sudah sampai pada tahap ya masyarakat sudah bertemu dengan mereka dan sudah setuju untuk itu. Itu biasa kau dengar dari pemerintah seperti itu. ya, di banyak kasus tadi kalau untuk kita bicara dalam konteks yang Pak Hendrikus Woro, itu kan kita bisa melihat dengan jelas bukan pemilik yang melepaskan, tapi ada orang yang saya tidak tahu kenapa sampai bisa mewakili Pak Hendrikus sampai melihat. Baru pada saat proses awal itu kan mengatasnamakan Pak Hendrikus dengan marga Woro untuk kemudian menandatangani pelepasan atas luasan yang sebesar itu. Sekarang kita balik ke Merauke. Tadi saya bilang ada 3. Kita tidak bisa munafik dengan mengatakan bahwa semua orang menolak. Tidak. Ada juga yang menerima. Tapi mari kita lihat dalam proses pelepasan itu apakah sudah benar atau tidak. Apakah ada proses keterbukaan informasi yang jelas atau tidak. Apakah itu terlepas dari tipu daya muslihat atau tidak. Begitu. Terima kasih kakak sudah menanyakan itu. Saya mau kasih tahu begini. Kasus Pak Vincent Kipalo, klien kami. Bayangkan. Dalam proses keterbukaan informasi saja, dia itu tidak tahu berapa luasan apa itu proyek strategis nasional, luasan yang mau dipakai selain daripada marga Kipalo dengan marga-marga lain yang ada di Jagebob. Itu sendiri mereka tidak tahu. Dan makin parahnya lagi, ini saya langsung buka di sini bahwa orang perusahaan datang berkomunikasi dengan dia sudah tegas menyatakan tolak. Jadi dia bilang ke orang perusahaan, kamu tolong buatkan saya surat pernyataan bahwa saya tolak. Orang perusahaannya datang, itu bahkan dengan dokumen adalah surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Dan parahnya lagi, itu perusahaan PT Murni Nusantara Mandiri, saya sebutkan langsung ini. Itu mereka ingin menawarkan Pak Vincent untuk 1 hektar, itu 300.000. Jadi luasan yang mau diambil dari Pak Vincent itu adalah 1.400 dengan 2 kali tahapan, 50% tahap pertama, 50% tahap kedua. Jadi bayangkan 1.400 hektar itu hanya mau dihargai dengan 420 juta. Artinya 1 hektar adalah 300.000. Ini kan tidak masuk akal, ini gila. Dan ini yang kita temukan. Dan sepertinya marga-marga yang lain juga, itu bahkan ada informasi yang kami dapat itu bukan 300 tapi 250. Itu yang langsung disampaikan langsung oleh klien kami. Seperti begitu. Nah, ini beda. Jadi dalam pembagian kalau nanti ada di media Tempo itu ada berapa klaster yang dibagi, ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 dan klaster 5. Pak Vincent ini dia ada di klaster 3. Klaster 4. Yang terjadi di klaster 2 itu yang tadi saya bilang ada marga Gepse, marga Mowen, marga Balagaise, Basik-Basik. Itu tidak ada proses konsultasi. Jadi saya bilang militer datang duluan baru Jonen Group datang. Sebab waktu itu ada proses awal, tapi setelah itu kan ada salah satu toko dari bukan toko juga, ya dianggap toko lah di Papua Selatan ya, waktu itu sempat bernegosiasi, tapi kemudian ujung-ujungnya kelihatannya dia pro perusahaan. Jadi ya makanya saya bilang proses perampasan, penggusuran, penyerobotan dan pengusakan ruang hidup begitu. Dan sampai hari ini itu masyarakat adatnya tuh dengan tegas menyatakan penolakan begitu. Jadi sudah bisa dijelaskan ini. Dan
kemarin terakhir kami juga sudah melaporkan laporan resmi ke Komnas, dan Komnas sudah menyatakan bahwa proyek ini melanggar hak asasi manusia, sehingga penting bagi pemerintah untuk kemudian mengkaji ulang proyek strategis nasional ini. Baik. Saya ke Kak Stanley dulu. Kak Stanley, proyek strategis nasional di Merauke ini, bagaimana teman-teman mahasiswa melihat proyek ini kaitannya dengan keberadaan masyarakat adat? Tadi sempat disinggung bahwa ini sudah mengganggu tatanan kehidupan masyarakat adat yang dari dulu sudah ada sebelum pemerintah datang, agama datang, masyarakat adat sudah dulu. Di tingkat mahasiswa sendiri, bagaimana teman-teman melihat persoalan ini dan apa yang kemudian digerakkan begitu, yang disepakati untuk apa tindakan berikutnya dari teman-teman? Ya. Kami dari mahasiswa, kami melihat bahwa pemerintah pusat dalam hal ini yang datang langsung ke Merauke untuk membuka PCN, dia tidak bertemu langsung secara depan yang mempunyai hak di tempat itu, tetapi dia datang dengan seperti yang tadi kakak Tia bilang, dengan militer. Kami melihat, kami orang Papua ini kalau lihat militer pasti ada rasa takut. Ini mau terjadi apa? Apakah perang? Gitu. Itu pasti. Apalagi kami di Merauke kan tidak pernah seperti hal-hal gitu kita lihat. Tapi ini dengan sekian banyaknya eksavator dan juga militer yang di drop, pasti ada rasa takut. Jadi kami sebagai mahasiswa kami lihat bahwa ada apa sebenarnya PCN ini. Dan kenapa keterlibatan militer terlalu banyak? Apakah ada sesuatu, atau yang kami pertanyakan di sini adalah kami Papua dan beberapa provinsi PMK ini kan sudah ada otsus yang melindungi hak kami, orang asli Papua. Tetapi pemerintah pusat tidak menghargai itu. Harus mereka datang melewati MRP dan juga DPR dan juga kepala-kepala daerah, gubernur atau PJ atau juga bupati-bupati, dan juga langsung bertemu langsung dengan masyarakat adat. Tetapi kami mahasiswa lihat di sini langsung. Jadi kami secara spontan, kami rasa ada yang ganjal. Jadi kami harus bersuara, karena kalau kami sebagai mahasiswa tidak bersuara, nanti bukan kami akan menjadi dosa bagi kami sendiri dan masyarakat Papua yang yang tanahnya sedang dirampas. Jadi dari Bapak Vincent, dari kakak Franky, Bapak Vincent dan Mama Moiwen, mereka punya video-video dan juga beberapa aksi bersama kakak Tiri Jakarta, itu membuat kami sebagai mahasiswa kami harus bersuara begitu. Dan kami mulai cari informasi tentang bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana cara-cara kami mahasiswa bisa mengkoordinir dan bisa membuat suatu gerakan untuk membantu masyarakat adat yang berjuang mempertahankan tanah-tanah adat mereka. Waktu teman-teman lakukan aksi protes, apakah sempat bertemu dengan pihak pemerintah atau pihak aparat yang mendekati, bilang ini yang kita lakukan ini benar atau sudah sesuai dengan prosedur? Apakah ada seperti begitu teman-teman dapat? Waktu kami mimbar bebas itu di sekitaran wilayah kampus, kan undang-undang kampus tidak boleh polisi atau tentara militer masuk ke itu undang-undang kampus. Jadi tetapi kami ada beberapa teman-teman dari ini juga datang dari bicara dengan kami bilang ini secara terbuka kami membuat kegiatan ini, kami hanya mengekspresikan atau hanya menyuarakan hak masyarakat adat, dan itu sudah tercantum dalam undang-undang masyarakat adat. Jadi kami berbicara ini melalui hukum yang berlaku dan juga aturan yang berlaku. Jadi tidak salah kami, karena negara ini negara demokrasi. Jadi kami juga mahasiswa punya hak untuk berbicara. Jadi kami hanya membantu dengan bersuara bahwa kami mau memberitahukan kepada teman-teman yang lain yang belum sadar bahwa
kami orang Papua dan juga bukan hanya di Merauke, kakak. Bukan hanya di Merauke. PC ini dia akan masuk di semua tempat. Yang kami mahasiswa mendapatkan informasi ada 5. Pertama dia akan bongkar di Merauke, dia akan bongkar di Bovendigul, dia akan bongkar di Sarmi, dia akan bongkar di Sorong dan juga di Jayapura. Maka dari itu kami berpikir bahwa kami harus membentuk front supaya kami akan melakukan konsolidasi kepada setiap anak muda di setiap asrama juga basis-basis supaya mereka sadar bahwa Papua tidak baik-baik saja gitu. Jadi apa yang sebenarnya teman-teman harapkan? Apakah PSN dibatalkan atau bagaimana? Kalau Dibalik atau bagaimana? Coba. Kalau untuk kami secara mendalam melihat bahwa kalau bisa berbicara secara langsung pemerintah pusat dengan masyarakat adat, kalau yang mau menerima oke silakan. Seperti tadi Kakak Teddy bilang, kalau yang mau menjual kepada negara untuk perusahaan masuk oke silakan. Tetapi harus berbicara dengan baik, karena misalnya engkau masuk di rumah orang tanpa izin pasti kita marah. Dan kami orang Papua punya rumah. Dan di Bapak tempat Bapak punya rumah, jadi mengerti kita sebagai orang yang punya hak kesulungan di tanah ini. Baik. Oke, saya ke Kakak Teddy. Siap. Kakak Teddy bisa sedikit memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak masyarakat adat ini. Iya. Tantangannya memang tantangan berat karena begini, kita lihat bahwa proyek strategis nasional ini untuk cetak sawah itu kan dia langsung ada di bawah Kemhan waktu itu, di zamannya waktu presiden sekarang Prabowo waktu itu masih menjadi menteri ya, gitu. Terus kemudian untuk yang sasmada gula dan cetak dan bioetanol dan lain-lain itu juga kita lihat ini kan semua proyek-proyek ini dibentuk berdasarkan pada keputusan peraturan presiden maupun Permenko dan lain-lain. Ini artinya apa? Bahwa ini merupakan kebijakan negara dalam untuk kepentingan pengembangan pangan dan energi. Artinya bahwa hari ini kan masyarakat langsung dihadapkan dengan negara sendiri. Dalam hal ini pemerintah. Begitu. Hari ini secara terang-teran kita harus mengatakan bahwa hari ini masyarakat adat sedang berjuang melawan kebijakan pemerintah dan juga kebijakan presiden, karena kita lihat dalam 100 hari dari program Prabowo adalah swasembada pangan. Gitu. Tapi kita harus mengatakan bahwa swasembada pangan ini kemudian melanggar hukum dan HAM. Tantangannya adalah di tengah situasi kita lihat carut marut hukum di Indonesia. Kemarin kita lihat bisa kasus Arvis Moyes yang kemudian dengan ribuan triliun dia korup, tapi kemudian hanya bisa diputuskan dengan 6 tahun penjara dan lain-lain. Artinya begini, tantangan ke depan termasuk dengan berbagai banyak kasus-kasus perampasan yang bukan hanya di Papua. Salah satunya Pak Hendrik Kusworo punya juga yang sudah jelas-jelas bahwa dia tidak pernah melepaskan tanahnya, tapi kemudian sampai di kasasi pun gugatan kita ditolak. Mulai dari pengadilan negeri, ya, begitu sampai ke kasasi di MA, itu kemudian kita kalah. Itu kita bicara dari sisi yang litigasi. Sehingga kemarin kami lebih memilih untuk, nanti litigasinya akan berjalan, tetapi kami akan lebih mendorong kepada non-litigasi. Non-litigasinya seperti apa? Kami mencoba membuka case ini kemudian menjadi besar. Biarkan masyarakat yang kemudian menentukan sikapnya. Karena begini, kita bicara proyek nasional, banyak kasus di mana kemudian itu tanah-tanah masyarakat adat, bukan hanya masyarakat adat Papua. Kita bisa saksikan yang terjadi di Rempang, Mandalika, begitu. Kemarin terakhir di Flores ya, seperti begitu. Dan masih banyak tempat-tempat yang lain lagi. Dan apakah kemudian proses-proses ini kemudian berjalan sesuai dengan kemudian memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat? Kan tidak. Begitu. Dan Papua kita sudah melalui proses itu, dan kami sudah buktikan itu melalui kasusnya Pak Hendrik Kusworo. Begitu. Jadi tantangannya berat, sehingga kami lebih berpikir bahwa memang penting harus membangun satu kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia
untuk kemudian menilai. Karena apa? Tadi awal saya bilang, praktek perampasan ini itu dilakukan secara legal. Melalui apa? Melalui aturan. Contoh, kita bicara dalam hierarki secara perundang-undangan. Papua ini otsus, artinya bahwa aturan yang khusus, dia harus menyampingkan aturan yang bersifat umum. Itu satu. Yang kedua, secara asas hukum itu kan, peraturan yang dibawa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hierarki, undang-undang, TAP-MPR, undang-undang dasar, undang-undang, baru di bawah itu ada peraturan presiden, keputusan presiden sampai turun ke bawah paling tinggi ya Perkam, paling rendah adalah Perkam. Bayangkan masa peraturan presiden itu dia bisa kemudian bisa harus yang harus dipakai kemudian menyampingkan undang-undang otsus. Ini kan tidak masuk akal, ini kan gila sebenarnya kalau kita pakai bahasa kasarnya. Tapi itu hari ini yang terjadi. Proyek-proyek strategis nasional ini kan dia menggunakan Permenko toh. Masa Permenko bisa lebih menyampingkan otsus seperti begitu, dan ini dipaksakan dan ini terus dia berjalan, dan sampai hari ini kita bicara hari ini proyek ini kan dia terus dilanjutkan. Artinya apa? Bahwa secara hukum saja ini sudah saling dia menabrak semua ini seperti begitu. Dalam konteks apa kan tadi sudah banyak cerita, penggusuran, penyerobotan, pengurusakan ruang-ruang hidup. Dan ini yang paling penting, bahwa saya melihat hari ini memang Jakarta dia melihat bahwa Papua ini ibaratnya tuh tanah tak bertuan. Artinya tanah kosong. Dia tidak melihat di sana ada masyarakat adat. Dia tidak lihat, contoh dalam konteks Mari, dia tidak lihat di sana ada orang suku Kimaima di situ, masyarakat adat Yai di situ, Makleu di situ. Dia cuma tahu saja ya sudah itu luas tanah luas, jadi ini dua untuk kepentingan swasembada gula dan bioetanol termasuk swasembada pangan, tanah itu kita pakai. Dan satu lagi sebelum saya lupa begini, Papua ini kan, Papua Selatan kan baru dimekarkan dari Papua. Ini kan masih terjadi kekosongan, artinya bahwa ada penyusunan ulang rencana tata ruang wilayah, rencana detail wilayah. Seharusnya pemerintah pusat itu jangan dulu masukkan proyek ini, karena begini, kita harus bicara daya tampung dan tampung ruang yang ada di Papua Selatan. Seharusnya harus dirampungkan dulu rencana tata ruang dan wilayah, baru kemudian proyek ini bisa kita lihat ini kira-kira luasan ini yang bisa kita masuk untuk sektor untuk ruang budidaya itu berapa yang bisa kemudian masuk dalam konteks untuk food estate maupun energi ini. Tapi ini kan tidak, belum rampung RT/RW Provinsi Papua Selatan langsung proyek ini dia masuk. Kalau saya patut curiga dong. Ya, betul. Berarti ini adalah kepentingan nasional untuk kemudian merampas dan mengambil ruang hidup masyarakat adat. Seharusnya itu dia tunggu dulu. Seperti begitu. Dan ini yang sedang terjadi. Jadi saya katakan negara seenaknya saja mengatur tentang mengatur Papua begitu. Maunya mereka begitu. Saya bilangnya seenaknya dan brutal. Seenaknya dan brutal. Seenaknya dan brutal. Jadi undang-undang di aturan mereka yang buat, mereka yang langgar lagi. Iya, dan mereka pura-pura menutup mata. Menutup mata. Begitu seakan-akan semua ini fine-fine saja. Seperti begitu. Jadi kalau kondisi ini terjadi, sebenarnya apa yang kita harapkan ke depan? Kakak saya sebelum lanjut saya mau cerita satu lagi. Ini penting dan ini menurut saya ini penyadaran bagi semua masyarakat adat yang ada di atas tanah Papua. Saya ingin mengatakan begini, dengan proyek ini itu masyarakat Malin Besar itu kemungkinan nanti akan naik juga ke Bovendigul. Artinya bahwa apa? Identitas sebagai orang Malin itu dia akan hilang. Mari kita lihat contoh. Saya mau sampaikan begini. Orang Malin, dia ini kan punya cerita sejarah identitas dia itu kan dari totem-totem, dari hewan-hewan endemik yang ada di sana. Bayangkan ketika semua itu dipakai untuk kepentingan proyek strategis nasional, otomatis dia juga akan kehilangan dia punya cerita berdasarkan pada totem-totem tersebut.
Yang kedua, kita juga harus lihat bahwa apa yang dipakai atribut adatnya orang Malin dari ujung kepala sampai di ujung kaki yang dia pakai aksesoris di tangan, di badan ini, di tangan semua. Ini itu kan dia ambil dari alam, dari hutan. Mama Sinta kemarin sudah banyak menceritakan. Dia menangis ketika dusunnya hancur. Bayangkan kalau hutan itu semuanya dialihfungsikan, dirampas, diambil, diserobot untuk kepentingan proyek strategis nasional. Orang kemarin dia sudah tidak ada lagi. Dia mau bikin dia punya yang apa namanya yang atribut yang di kepala, gila yang bisa dia pakai, apa rumbai-rumbai ke baju adatnya tuh sudah tidak akan ada lagi. Orang kemarin dia bikin tifa itu kan dia ambil kayu dari hutan, begitu. Itu akan hilang. Begitu. Terlepas daripada itu, kita harus tahu bahwa hari ini itu sekali itu bicara otus dari tahun 2001 sampai hari ini masyarakat adat itu dia masih menggantungkan hidupnya terhadap hutan. Dia ambil makannya dari hutan, dia ambil obat-obatan tradisional semua dari hutan. Jadi ketika itu semua dibabat habis, saya selalu bilang orang Papua Selatan, orang Malin, dia akan menuju kepada etnosida dan juga ekosida. Kenapa ekosida? Dicatat bahwa proyek strategis nasional di Merauke tidak ada kajian lingkungan strategis sampai hari ini yang dibuka kepada masyarakat. Artinya apa? Etnosida dia akan jalan, ekosida juga dia akan jalan. Kenapa etnosida? Dengan luasan itu otomatis dia akan membawa orang dari luar masuk. Transmigran akan masuk untuk bekerja dan tidak mungkin orang asli Papua itu dia menggantungkan hidupnya kepada alam. Begitu. Maka dengan demikian kita jangan-jangan kita sedang menuju kepada genocide. Ini pernyataan resmi saya. Baik. Begitu. Baik. Secara kelembagaan. Ini dikasih tanggapan dulu terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Teddy. Ini sepertinya sesuatu yang mengerikan. Bagaimana sebagai anak muda dari Marin, bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya saya rasa sayang juga, Kak. Iya. Kakak Teddy tahu sendiri, kami orang kemarin itu menjadi. Iya. Kalau pada saat di lampu merah, Iya. Kakak Teddy tahu sendiri. Dari rumah sakit Merauke, RSUD Merauke, sampai di bandara Merauke maupun Merauke, tidak ada orang Marin satupun rumah depan jalan besar. Tanya Kakak Teddy. Iya. Itu salah satu, bukan fenomena, tapi saya lihat secara Tanda-tanda itu. tanda-tanda. Orang Marin di mana? Yang punya tanah nih. Yang punya tanah Merauke. Almasu ini di mana? Di pinggir kota. Terus tanah ini punya siapa? Orang-orangnya di mana gitu? Yang saya berpikir nanti kita akan buat dosa besar buat kita keturunan. Anak-anak. Kalau hari ini kita tidak bicara. Saya nonton Kakak Teddy punya video ya dengan Mama Moiwen di Jakarta itu, kakak saya menangis. Orang Marin akan seperti orang Indian dan juga orang Aborigin di Australia. Kalau hari ini orang Marin tidak bicara. Iya, artinya kita mengikuti tentang proses ini. Orang sudah berusaha bicara, tapi negara seperti tidak mau tahu, seperti anjing menggonggong kafilah berlalu lah negara posisi sikap ini. Jadi, Iya. saya berpikir begini kakak, ini kita mau minta bantu sama siapa lagi? Iya. Kita ke pemerintah, MRP dan juga dalam hal ini agama, uskup. Nah, sampai sekarang tidak apa-apa. Ada satu yang mereka bilang itu, ya ini proyek ini penting buat anak-anak muda supaya dia bisa kerja di situ dan bisa mendapat penghasilan di situ. Itu kalau kan respon bagaimana sebagai teman-teman mahasiswa yang dengar informasi seperti ini? Kalau kakak saya terbuka saya, kami orang Merauke nih, kalau untuk kami di Jayapura mahasiswa dari Merauke kayaknya kurang. Dan teman-teman yang berapa kabupaten, entah itu karena kami mungkin kurang tidak mau keluar atau maunya di Merauke saja kuliah, tetapi kami niat kuliahnya untuk keluar mencari ilmu itu masih kurang, lebih memilih bertahan di Merauke.
dan lebih memilih tinggal di hutan. Saya di sini berpikir kalau hutan ini dijadikan lahan untuk perkebunan atau perkebunan tebu atau kalau kami yang sekolah tidak apa-apa, Kak. Tapi saudara-saudara kami, masa mereka mau tiap hari kerja? Penyesalan tuh dia akan datang dari belakang. Dia tidak mungkin datang dari depan. Jadi saya selalu bilang, hari ini kita harus bicara. Anak muda Marin harus bicara. Yang kamu bicara itu sebenarnya apa ini? Kita mau tolak. Tolak, oke. Karena kita orang Marin di atas kita punya tanah sudah tidak ada. Bukan ada, tapi bukan sedikit, tapi sudah tidak ada, Kakak. Nah, bagaimana mau tolak sementara pemerintah tidak mau tahu, begitu? Pak Teddy bisa. Iya, jadi saya mau sampaikan sesuatu ini penting. Jadi kata bilang pemerintah dia menutup telinga, iya. Itu fakta. Kami mendampingi mulai dari tingkatan paling awal dengan Lemaskim, yang beberapa forum dengan masyarakat yang kami datang ke DPR, RDP 2 kali. Sangat disayangkan pada saat itu pemerintah sendiri tidak paham. Saya kurang tahu tidak paham atau pura-pura tidak tahu, begitu. Pada saat itu pemerintah bilang yang ada cuma optimalisasi lahan, dan itu cuma ada di Sermayam dan beberapa tempat. Itu kita waktu 2 kali itu RDP di DPR Kabupaten Merauke. Terakhir kita juga bertemu langsung dengan saya dampingi masyarakat lembaga masyarakat adat Lemaskim, Kimaima yang namanya Lemaskim itu, kami bertemu dengan Bupati pada saat itu, Pak Romanus. Beliau juga mengatakan beliau tidak tahu yang ada itu cuma di optimalisasi lahan. Tapi menjelang beberapa minggu kemudian kita lihat mulai terjadi pembongkaran di Wanam. Tapi masyarakat tetap tidak percaya. Kenapa? Karena aktivitas pengambilan sampel-sampel itu dia berlangsung. Jadi ada masyarakat itu takut dengan kondisi itu. Dan ini sungguh aneh nih, Mbak Kakak. Kapal Haji Isam, di situ ada logo Kemenhan. Jadi waktu itu masyarakat tuh bilang ini ada kapal perang pakai 2 helikopter datang ambil sampel-sampel di wilayah-wilayah yang ada di Kimaima maupun di Makleu. Kami juga mendampingi masyarakat sudah 2 kali bertemu dengan baik dengan waktu itu dengan Lemaskim langsung bertemu RDP dengan MRP untuk menyampaikan aspirasi, salah satunya minta ketukan informasi dan juga menyatakan penolakan mereka, dan juga kedua dengan forum masyarakat Kondo Digul. Itu juga MRP mengatakan bahwa iya mereka terima, tapi mereka juga sendiri tidak tahu dengan proyek ini, begitu. Mereka akan cari informasi. Sampai hari ini tidak ada kejelasan. Waktu itu PJS Gubernur juga sempat turun di Wagikel, Wanam, terus kemudian Mama Jacinta langsung pimpin masa perempuan dan bapak-bapak waktu itu untuk menyatakan penolakan. Artinya apa? Semua proses dari suara-suara disampaikan baik ke pemerintah langsung, kepada Majelis Rakyat Papua, kepada Dewan Perwakilan Rakyat, itu juga. Saya tidak tahu apakah mereka sampaikan itu ke pusat, saya tidak tahu. Tapi yang jelas tidak ada jawaban sampai hari ini dari semua aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Sehingga waktu itu kami putuskan untuk kami langsung ke Jakarta. Untuk langsung kalau bisa bertemu dengan DPR, DPD, sekalian juga kita melakukan pengaduan ke Komnas dan ada beberapa lembaga negara terkait. Dan yang merespon itu DPD dan juga Komnas. Termasuk kami juga minta ada keterlibatan LPSK pada saat itu. Kenapa? Ini berkaitan dengan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh masyarakat adat langsung di lapangan. Karena hari ini yang menggerakkan PES ini di depan adalah militer. Jadi sekalipun masyarakat adatnya itu mengatakan bahwa dia tidak bisa lawan, tapi secara psikis, secara batin itu kan dia tertekan, terintimidasi. Dia mau mempertahankan dia punya tanah, sedangkan dia harus yang kerja langsung di depan adalah TNI. Mau lawan, gitu. Sedangkan mereka sudah nyatakan kami tolak, tapi itu pun tidak didengar, begitu. Dan kita bisa lihat dibuktikan dengan berapa kali kunjungan. Kemarin waktu Prabowo kunjungan pertama kan dia langsung datang ke
baru di Sermayam sama di Pogikel, mana di Ilwayap waktu itu. Jadi saya pikir ini proyek pemerintah dan bagaimanapun caranya kita harus tetap lawan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada di sini. Sekalipun mungkin menangnya tuh mungkin hanya 5% ke 10%, tapi kita ingin membuktikan bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang melalui semua mekanisme, melalui semua aturan yang ada. Tinggal saya yakin yang paling penting adalah bagaimana kita mendidik rakyat untuk kemudian membangun kesadaran kritisnya untuk dia harus ada perubahan, dan itu harus dipaksakan kepada pemerintah seperti begitu. Baik. Oke, terakhir nih apa harapan dari Stanley duluan deh, nanti baru dari situ dari kata ditutup. Baik, Stanley, kau punya harapan dari diskusi ini kira-kira ya sebagai mahasiswa, sebagai anak muda dari kemarin, kau harapan yang ingin kau sampaikan seperti apa, silakan. Kalau untuk harapan saya, tuh saudara-saudara saya yang ada di Merauke dan juga khususnya di Papua Selatan, khususnya anak muda ya, kita jangan terhegemoni dengan suasana, kita jangan banyak tidur, kita jangan banyak main HP karena kita punya Papua Selatan sedang tidak baik-baik saja. Bulan Agustus tahun lalu itu deklarasi 5 kodam baru itu untuk PSN di seluruh tanah Papua, salah satunya di Merauke. Dan yang kawal PSN di Merauke itu militer. Bagaimana kita lawan, seperti tadi Kakak Teddy bilang, kita akan lawan dengan jalur dan hukum yang berlaku di negara ini. Maka dari itu saya minta untuk teman-teman, mahasiswa, dan juga saudara-saudara di Merauke dan yang di mana saja, kita harus sadar bahwa kita punya tanah sedang tidak baik-baik saja. Jadi begitu. Kakak Teddy? Ya, saya yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa proyek ini adalah melanggar hukum dan HAM. Jadi pesan saya kepada pemerintah dan juga kepada Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, PSN ini banyak bermasalah. Bukan hanya di Papua, tapi di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah Papua tidak boleh disamakan dengan wilayah lain yang ada di Indonesia. Sejarah politik Papua memiliki persoalan panjang, kompleks, dan hari ini ada otsus. Presiden punya kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap undang-undang otonomi khusus. Dan tadi saya sudah banyak menyampaikan bahwa ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, kita juga bicara ada terjadi penyelundupan hukum di sana dan lain-lain. Ada benturan antara undang-undang otsus dengan undang-undang sektoral yang lainnya. Begitu. Dan beberapa kajian kami kemudian kita melihat bahwa dalam beberapa undang-undang, contoh undang cipta kerja itu adalah bagian yang kemudian dalam berapa persennya itu kemudian banyak sekali untuk kepentingan PSN. Kita juga tahu bahwa Presiden Republik Indonesia yang sekarang, Prabowo, memiliki rekam jejak masa lalu yang selalu dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Di awal saya sudah bilang ini proyek ini melanggar hukum dan HAM. Sehingga untuk Pak Presiden Prabowo, biar Bapak tidak lagi disebut sebagai pelanggar HAM. Hentikan proyek-proyek yang melanggar hukum dan HAM. Di Merauke ada kajian kami di wilayah Cimahima, Maklew, itu mayoritas semuanya itu menolak. Begitu. Mungkin yang bisa terima itu di wilayah bagian bawah, ya di wilayah nanti kalau bisa lihat dalam klaster itu ada klaster 45 itu yang banyak mereka menerima karena itu kan dulu bekas-bekasnya MIFE. Jadi optimalisasi lahannya di situ. Kami juga menyarankan ke pemerintah, ya sudahlah kamu optimalisasi lahan yang dulu dari bekas MIRE dan MIFE. Ini kan proyek pengembangan pangan ini yang ketiga toh. Yang dari MIRE gagal, MIFE gagal, ini baru sekarang ini. Seperti begitu. Itu sudah banyak pembelajaran. Tapi tidak boleh belajar juga. Saya juga tidak tahu kenapa belum bisa belajar begitu.
Gitu. Jadi kakak, terus kemudian adalah yang paling penting adalah hari ini kita sedang berjuang untuk menjaga lingkungan kita. Sehingga masa negara-negara sedang berjuang untuk bagaimana menyelamatkan bumi, iklim dan lain-lain kok. Indonesia ini otak dari pemerintahnya tuh maunya tuh rusak hutan, rampas dan menghancurkan ruang dan ruang hidup dan kehidupan bagi masyarakat adat. Nah, itu ini buat pemerintah ya yang sedang nonton, yang menonton untuk kalian ini sadarkah tidak begitu. Kita bicara ini adalah bagian dari kritik kita untuk bagaimana membangun negara ini ke arah yang lebih baik dan benar dan kemudian memberikan rasa keadilan itu bagi rakyat, khususnya bagi orang Papua, masyarakat adat, pemilik hak wilayah. Yang terakhir, kakak, undang-undang itu jelas ada hak masyarakat adat bagi siapapun dia, mulai dari baik itu pemerintah dan semua elemen yang ada yang dari kementerian-kementerian, 5 kementerian yang hari ini sedang bersatu padu untuk bekerja di bawah PSN ini. Kalian mari hargai undang-undang otsus, mari hargai hak masyarakat adat. Dan terakhir, satu lagi saya lupa. Ingat bahwa proyek ini tidak ada kajian lingkungan hidup strategis. Jadi ya pemerintah masa bikin barang tabrak-tabrak, marilah bikin barang itu yang baik dan benar. Jangan terlalu sembrono gitu. Gitu. Mari kita bicara untuk menyelamatkan hutan, manusia, alam, dan lingkungan. Untuk bagaimana menciptakan sebuah ekologi yang baik bagi semua manusia ciptaan dan keutuhan dari ciptaan Allah. Itu dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, kita telah sampai di akhir dari diskusi kita di podcast kali ini dengan topik masyarakat adat dan dilema proyek strategis nasional di Merauke, Papua Selatan. Nah, sebelum mengakhiri saya mengucapkan atas nama tim JBTV mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Kakak Teddy Wakung, Ketua LBH Papua Pos Merauke. Terima kasih sudah hadir di JBTV. Saya juga berterima kasih kepada Ade Stanley Dambujai, Ketua Front Penolakan PSN dan Militeristik di Tanah Papua. Terima kasih sudah hadir di studio JBTV. Ya pemirsa, semoga obrolan kita di sore hari ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita semua untuk lebih kritis terhadap berbagai kebijakan pembangunan, terutama kebijakan PSN di Tanah Papua. Bukan saja di Merauke, tapi di beberapa tempat kita mesti lebih kritis lagi agar pemerintah serius memperhatikan masyarakat adat dan seluruh wilayah di Tanah Papua. Bagi Anda yang ingin mendukung dan mengetahui lebih lanjut tentang perjuangan masyarakat adat di Merauke, jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut, mungkin melalui LBH dan teman-teman Front. Silakan bisa kontak dan mendukung kegiatan yang mereka lakukan. Saya atas nama JBTV, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan podcast JBTV. Semoga apa yang kita diskusikan ini memberikan informasi dan bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di episode podcast ini berikutnya. Salam.